Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena rahmatnya kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang insya Allah berbarokah ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir dan minum kopi tanpa gula pasir. Beliau yakni adalah Habibullah, putra Abdullah, buah Siti Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah pemirsa, kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Dengan kali ini saya akan membawakan tema segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ajang hadirat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemirsa, di zaman sekarang ini ya, kita pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya pujian dan yang namanya hinaan. Tapi pemirsa, terkadang seseorang itu nggak tahan sama yang namanya pujian dan nggak kuat sama yang namanya hinaan. Ada orang yang dipuji sedikit langsung sombong, yang dihina sedikit langsung sedih, galau, merana. Nah, kalau sudah begini pemirsa, kira-kira apa sih yang harus kita perbuat? Yang pertama ialah kita harus berhati-hati sama yang namanya pujian. Karena baginda Rasulullah sangat melarang memuji secara berlebihan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ahlaktum au qata'tum zahrar rajul. Engkau sesungguhnya telah membinasakan atau memotong-motong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2663 dan Muslim nomor 3001. Nah, pemirsa yang ada di rumah, ada yang tahu nggak sih maksud dari hadis ini itu apa? Nah, jadi pemirsa, maksud dari hadis ini adalah pujian yang terlalu berlebihan akan menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Semisal gini deh pemirsa, ketika pemirsa di rumah memuji seorang secara berlebihan, secara terus-menerus, apakah tidak jadi kemungkinan seseorang itu akan merasa lebih daripada yang lainnya? Ya kan pemirsa, karena sejatinya ya pemirsa, kita ini masih manusia biasa, yang dimana iman kita itu masih bagaikan satu tisu dibagi jadi 5. Maka pemirsa, agar tidak terjadi kejadian seperti itu, kita harus selalu ingat bahwasanya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita ingin memuji seorang, maka cukupkanlah dengan menggunakan kata Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan bahwa milik Allah segala pujian karena Allah yang Maha Agung yang telah memberikan semua nikmat kepada seluruh hambanya. Dan yang selainnya Allah hanyalah perantara. Lalu yang kedua pemirsa, apabila kita dihina, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 96 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir Al-Baidui dijelaskan dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi ya pemirsa, berbanding terbalik sama zaman sekarang ini. Ketika seorang itu dihina, ketika seorang itu disindir, bukannya malah memaafkan, bukannya malah membalas dengan kebaikan, yang ada malah nyindir balik, yang ada malah ngehina balik.
Padahal kan ya pemirsa, yang seharusnya kita lakukan adalah meneladani akhlak baginda Rasul. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, apakah beliau marah? Tidak pemirsa, melainkan baginda Rasul mendoakan keturunan mereka agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa di rumah pasti bisa kan meneladani akhlak baginda Rasul? Pemirsa yang berbahagia, lalu gimana sih solusi kita agar tidak lupa diri sama yang namanya pujian dan tidak teracuni sama yang namanya hinaan? Yang pertama adalah mawas diri dan juga rendah hati. Nah pemirsa, gak heran di zaman sekarang ini karena kelebihan yang dia miliki jadi sering pamer sana sini, mengangkat dagu unjuk sana unjuk sini, bahkan sampai ada loh yang merendahkan orang lain. Padahal ya pemirsa, kalau dipikir sih, gak apa-apa sekarang ini kita direndahin kayak gini, gak apa-apa sekarang ini kita dihina kayak gini, karena kan kita gak ada yang tahu, setahun atau 2 tahun yang akan datang kemudian, Allah berikan perubahan apa yang ada pada diri kita. Bolehlah hari ini kita merasa selangit dengan apa yang kita punya, tapi hati-hati, bisa jadi besok Allah akan membalas akan kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena pemirsa, Allah itu memang maha pemaaf, tapi jangan lupa Allah juga maha pembalas. Nah makanya pemirsa, kita jangan sampai terlena sama yang namanya pujian. Na'udzubillahi min zalik. Lalu pemirsa yang kedua ialah ikhlas niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya pemirsa, ikhlas niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena terobsesi sama pandangan manusia di zaman yang banyak maksiatnya ini. Karena realita yang terjadi pemirsa, banyak orang yang ngomongnya ikhlas niat ibadah karena Allah, tetapi hatinya malah takut sama apa yang akan jadi omongan manusia. Contohnya ya pemirsa, biasanya yang dulu berangkat raweh cuman pakai baju biasa aja, sekarang malah harus pakai baju yang mewah-mewah. Dulu ngaji cuman pakai sepeda, sekarang malah harus pakai motor ninja. Nah kalau sudah begini pemirsa, jatuhnya bukan niat ibadah karena Allah, tapi malah haus akan validasi atau takut insinusi. Makanya pemirsa, kita sebagai manusia yang beriman, jangan pernah terlena sama yang namanya pujian, dan jangan pernah tumbang sama yang namanya hinaan. Karena yang terpenting di dalam hidup ini pemirsa ialah bukan apa penilaian dari manusia, tapi apa penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ungzur ma qala wala tangzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.